Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau berkenan untuk terhubung bersama Mari di sini ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik kartu orakel untuk cari tahu energi dia, seseorang yang saat ini sedang terlintas dalam benaknya kamu ya. Ini adalah energi seseorang yang membuat kamu penasaran ya. Kamu ada dorongan ingin mengetahui tentang perasaan, pikiran, atau apapun perihal tentang seseorang ini ya. Oke, baik. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Sagittarius saja. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Kali ini Mari nggak pakai kartu tarot. Di sini Mari hanya menggunakan kartu orakel ya. Oke, langsung saja perihal tentang si dia, seseorang yang kamu pikirkan untuk saat ini. Oke, ya ampun Sagittarius. Oke, ya ini orang tahu diri sekali bahwa dia cukup tidak tahu diri mengganggu kamu ya. Seseorang ini cukup tahu diri bahwa sesungguhnya dia dengan tidak tahu dirinya mengganggu kebahagiaanmu kah, mengganggu ketenangan hidupmu kah, gitu ya, menjadi batu ganjalan dalam hidupnya kamu kah, gitu ya, merepotkan kamu kah, gitu ya. Paham dia di sana. Ada sifat destruktif ya, ada sifat kekanak-kanakan di dalam dirinya dia, yang itu sering sekali membuat suasana antara kamu dengan dia ya, yang tadinya bahagia, yang tadinya tenang-tenang aja bisa berubah menjadi ekstrim ya, bisa berubah menjadi sebuah kekeosan gitu loh ya. Seseorang yang masih belum bisa mengontrol pikiran, mengontrol perasaannya dia gitu ya. Seseorang yang lebih lebih berkemauan besar untuk nunjukin keegoannya dia terhadap kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kayak ibaratnya nampaknya aku si pembuat masalah ya untuk kamu. Aku menjadi duri ya dalam daging bagi kamu. Nah, seperti itu. Oke? Aku mengacaukan, harusnya aku tuh bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk kamu, gitu kan? Harusnya aku bisa lebih kuat lagi dan mampu lagi menjadi pendamping kamu gitu, yang bukannya mendatangkan persoalan baru dalam hidupnya kamu, tapi aku adalah orang yang bisa membantu meringankan beban hidupnya kamu. Seharusnya aku menjadi orang yang seperti itu, tapi ternyata ya, atau kenyataannya malah aku melakukan hal yang sebaliknya. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin dia kayak yang merasa ini bukan hanya sekali dua kali dia mengacaukan kamu gitu ya. Mungkin sudah kali sekian dia kayak mempersulit hidupnya kamu gitu. Barangkali dengan sikapnya dia yang seperti itu, wajar kalau kamu itu kemudian tidak mempercayai bahwa dia ini layak untuk menjadi pendampingnya kamu gitu ya. Dia tahu ada kelewatan ya sikap dirinya dia dalam hubungan kalian ini. Nah, gitu ya. Nah, dan di sini ada itikat baik, aku pengen berubah gitu loh ya. Aku pengen berubah di sini. Mungkin dia sudah kali sekian menyelingkuhin kamu kali gitu ya. Mungkin dia ya banyak tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dia lakukan gitu ya, sehingga akhirnya orang ini hanya sebagai pribadi yang nyampahin ya dalam hidupnya kamu gitu. Tapi dia bilang aku pengen berubah di sini, gitu ya. Aku pengen berubah memang gitu ya. Aku kayak pengen kalau kamu tuh sesungguhnya nyaman sama aku gitu. Tapi memang ada di dalam diriku ini tuh yang apa ya, yang memang harus masih di upgrade gitu, yang harus di upgrade gitu ya. Ada kekonyolan yang aku tunjukkan padamu itu sebab karena
peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, di masa laluku gitu ya. Aku pernah tersakiti oleh dia yang aku percayai. Aku pernah tersakiti oleh dia, seseorang yang aku sayangi. Gitu ya. Ada seseorang yang pernah memporak-porandakan aku di saat aku sedang membangun sebuah keseriusan dengan dirinya. Tapi ini juga tidak tertutup kemungkinan ini ada beban trauma ya dari keluarga ya, dari ibu bapak. Nah kayak gitu ya. Jadi trauma ini akhirnya lebih banyak memandu dirinya dia di dalam ketika menjalin hubungan dengan kamu, Sagittarius. Seperti itu ya. Terlihat seperti dia mengacuhkan relationship kalian. Tidak ada respeknya terlihat di dalam hubungan kamu dan dia. Gitu ya. Dia selengean di situ. Dia kayak terlihat urakan di situ. Tapi itu adalah sebab karena dia takut terulang kembali sesuatu yang pernah memukul jatuh dirinya dia. Gitu ya. Memang sengaja cari perkara. Dia akui itu. Dia sengaja cari perkara dalam koneksi kalian ini. Dia melakukan banyak hal yang tidak pantas yang kamu terima, gitu ya. Tapi itu hanyalah sebuah cerminan dari adanya di dalam diri ini yang masih menolak sesuatu dari masa lalu, gitu ya. Terjebak dalam kepedihan, kesedihan dari masa lalu. Itu hanya proyeksi. Dia memproyeksikan secara tidak sadar ya kepada kamu, walaupun pada akhirnya ketidaksadaran ini disadari juga oleh dia, walaupun kesadaran itu datang terlambat, sudah ibaratnya gini ya, sudah ngata-ngatain kamu dengan keras, baru beberapa masa kemudian baru sadar, aduh, why, kenapa aku ngomongnya keras seperti itu ya, kenapa aku ngomongnya lantam seperti itu ya, kenapa aku merendahkan dirimu dengan sikapku yang seperti itu ya. Selalu datang terlambat, delay gitu ya. Delay, loadingnya lambat gitu kan. Lambat di sana. Dorongan dari pancaran emosi gitu ya. Kemarahan, keresahan gitu ya. Penolakan, itu yang lebih duluan datang. Gitu ya. Belum sempat dicerna oleh akal sehat, dicerna oleh nurani, sikap spontan, reaktif yang berlebihan itu duluan terperagakan. Nah kayak gitu. Tapi ada itikat untuk berubah di sana, ya. Ada itikat untuk berubah. Gitulah. Mungkin orang ini akan memilih berjarak dari kamu, barangkali sudah ya, ketika kamu menemukan video ini, menyaksikan video ini, mungkin ada beberapa yang memang sudah ngasih space, ngasih jarak ya, ngasih batasan antara diri dia dengan kamu. Tapi jarak yang diambil ini, walaupun kamu lihat dia hahaha di sosial medianya dia, tapi sebenarnya dia sedang dalam upaya juga untuk ngeberesin alam bawah sadarnya dia ini. Nah gitu ya. Dia sedang ngeberesin dirinya dia ya, untuk melepaskan dirinya dia dari masa lalunya. Gitu loh. Nah di sana. Karena mau dia pernah
atau melakukan perselingkuhan, ya katakan gitu ya, selingkuh hati, selingkuh pikiran dari kamu, dari hubungan kalian ini. Mungkin memang dia terkoneksi bolak-balik sama banyak pria atau beberapa wanita lain di luar sana. Tapi di sini dia bilang bahwa itu hanya bentuk dari pelarianku aja itu, pria-pria dan wanita-wanita lain itu ya, pria-pria atau wanita lain itu. Itu hanya bentuk dari pelarianku aja. Kalau sesungguhnya diriku ini ya, hatiku ini, jiwaku ini, kalau sesungguhnya tuh pengennya dengan kamu. Nah kayak gitu ya. Mungkin gini ya, beberapa ini ngomong, mungkin dia bolak-balik ya untuk meminta biar kamu tuh percaya sama dia, tapi bolak-balik pula dia mengingkari janjinya dia itu kayaknya ya. Please baby, terima aku kembali. Ketika dia melakukan kesalahan, kamu terima. Terus dia mengulang lagi, terus datang lagi minta maaf lagi. Dia tahu memang akhirnya akan menjadi sebuah perkara yang sulit untuk kamu membuka diri kepada dia gitu ya. Untuk percaya kepada dirinya pasti akan menjadi sebuah perkara yang sulit bagi kamu. Dia mengerti di situ. Gitu ya. Tapi tadi antara kesadarannya dia dan alam bawah sadarnya dia ini memang bergantian gitu ya, menguasai diri dia ini. Dan bahkan mungkin alam ketidaksadaran itu ya, rekaman-rekaman data-data masa lalu dia itu yang nampaknya lebih banyak beroperasi dan kemudian mencederai relationship yang baik ini. Gitu kan? Itu yang lebih banyak beroperasi, itu yang lebih banyak diperagakan oleh dia. Gitu ya. Tapi kalau alam sadarnya dia, enggak, aku enggak mau juga seperti ini. Gitu. Tidak layak juga kamu menjadi sasaran, kujadikan sebagai tong sampah. Sebab karena diriku ini belum dewasa dalam menyikapi perjalanan hidupku. Nah itu ya, alam bawah sadarnya dia bilang, ini kelewatan diri ini. Dia katakan kelewatan dia, gitu ya. Dia katakan bahwa iya ini kekanak-kanakan ini. Lebih banyak sikap kanak-kanaknya daripada sikap dewasanya. Gitu ya. Lebih banyak arogannya. Lebih banyak selfishnya, keegoisannya gitu ya. Lebih banyak keras kepalanya, lebih banyak destruktifnya gitu. Dan tidak pantas kamu menerima hal ini sesungguhnya. Nah di situ ya. Tapi memang ini bisa aja toksik memang ya. Jadi andaikan Sagittarius kamu tidak betah dengan dia dan kemudian kamu mau kayak terfikir untuk menyudahi sajalah koneksi ini, Mari rasa juga bukan sebuah pilihan yang salah ya. Karena kok dari sisi energi nampaknya ini, apalagi kalau dia sudah 35 tahun ke atas ya, Sagittarius ya, nampaknya ini akan menjadi perjalanan yang panjang ini dia untuk lebih baik lagi daripada dia yang saat ini kamu kenali. Kok Mari lihat ini kayak lebih banyak alasannya ya, lebih banyak beralasan, kayak lebih banyak pengen dipahami dia, sikap tanda kutip kekacauannya dia itu gitu ya.
walaupun dia sedang usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki dirinya dia, tapi ini masih lama lagi nih, mari lihat gitu ya. Tidak cukup rasanya 5 tahun nenek untuk dia kemudian menjadi orang yang tertib. Tidak cukup, mari lihat. Lagi-lagi apalagi kalau dia sudah 35 tahun ke atas usianya. Kalaupun dia mau ada perubahan dalam dirinya dia nih nggak bisa sendiri nih. Dia butuh pendamping ini, psikiater kah, psikolog kah. Dia butuh guru-guru spiritual ini, guru-guru rohani di sini. Kalau dia udah 35 tahun ke atas ya. Soalnya ini kok kayak melihat agak keras nih. Agak keras orangnya. Bolak-balik dia melakukan kesalahan gitu ya. Terutama dia bolak-balik telah melakukan kesalahan bagimu, dalam hubungan kalian. Jadi nampaknya memang terlalu lose control dia ini ya, Sagittarius ya, yang mari tangkap. Kecuali kalau kamu memang mengerti dan mau mempraktekkan unconditional love, baru kamu bisa dampingi dia nih, gitu ya. Selagi kamu juga masih punya banyak PR dalam hidupnya kamu, ini memang bisa jadi dia akan menjadi hambatan ya bagi kamu untuk ngedevelop diri kamu sendiri juga ini. Nah, di sana ya, mari bukan mau mematahkan semangatnya kamu, cuman tangkapan energinya dia yang mari rasakan ya seperti itu. Terlebih-lebih kalau dia sudah 45 tahun ke atas ya. Itu jadinya hanya sebatas wacana saja yang ada, cuman ya ini sebatas kayak willpower-nya aja yang dia andalkan. Tapi willpower itu tidak cukup itu kalau mari lihat. Dia mesti memohonkan divine power di sini. Gitu ya. Ada tekad, tapi pengulangan demi pengulangan ini nampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan, udah menjadi sebuah habit. Untuk mematahkan habit ini memang butuh knowledge gitu ya, butuh pendamping lah gitu ya, butuh ada seseorang yang ngepecut dia terus menerus. Mungkin kamu tidak punya kekuatan itu nampaknya untuk saat ini ya. Bukannya mari mau menjengkal kamu, tapi kok ya terjadi berulang-ulang gitu ya. Kita jujur-jujur saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada kamu. Nampaknya kamu juga agak sulit nih kalau mau mendampingi dia dalam prosesnya. Gitu ya. Lagi-lagi, kecuali kalau kamu memang mampu untuk mempraktekkan unconditional love, kamu juga mempercepat laju pertumbuhan spiritualnya kamu, baru itu bisa. Gitu. Kalau dengan energi kamu sekarang ini bolak-balik dia bablas ya, bolak-balik kamu kecolongan. Di situ saja sudah menunjukkan ya, lagi-lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada kamu, di situ sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kok dia ini menjadi sebuah alasan kamu ngomong payah gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya Sagittarius ya. Sekarang di sini mari akan tarik koin. Koin-koinnya berisi inisial dan zodiak. Ya. Ini koin-koin ini diambil untuk mencari tahu apakah pembacaan ini adalah energinya kamu dan dia atau bukan. Ya. Jadi inisialnya inisial kamu atau inisialnya dia, zodiaknya kamu tentu saja ya. Koin zodiaknya untuk menunjukkan zodiaknya dia ya, karena zodiaknya kamu kan udah diketahui nih Sagittarius gitu ya. Oke, baik. Kita mulai dari inisial G, gelas ya. Kemudian inisial N, Nana. Kemudian ada inisial L, Lala. Kemudian ada inisial B, buku. Ada inisial J, jari. Ada inisial S, sapi.
ada inisial M, Merak. Ya, itu kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Zodiak Pisces di sana, ada zodiak Scorpio di sana, dan juga ada zodiak Scorpio lagi kembali. Oke, jadi zodiak hanya nunjukin 2 saja, inisial di sini yang banyak ya. Oke, itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.